Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holi Layani dengan NPM 2578318. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 basis data. Yang pertama ada hubungan student dan course. Hubungan antara siswa dan pelajar bersifat karena satu siswa bisa mengambil banyak pelajaran dan satu pelajaran bisa diikuti banyak siswa. Lalu ada hubungan fakulti dan course, hubungan antara fakultas, dosen, dan pelajaran. Lalu ada hubungan student, course, dan exam. Adalah hubungan yang lebih kompleks, ternary, karena melibatkan 3 entitas sekaligus. Buat entitas penghubung bernama hasil ujian atau jadwal ujian. Entitas ini akan menghubungkan ID siswa, ID pelajaran, dan ID ujian dalam satu tabel tunggal. Memastikan pencatatan yang jelas tentang siapa yang mengikuti ujian apa untuk mata pelajaran tertentu. Lalu ada soal selanjutnya ada analisis skenario menyatakan bahwa exam result yang diberikan kepada seorang student bersifat permanen dan tidak dapat ditransfer ke siswa lain. Representasi dalam permodelan data menggunakan notasi Barker, hubungan yang tidak dapat dipindah tangankan ditandai dengan simbol berlian atau diamond. Pada garis hubungan ini, sisi entitas yang memiliki hubungan tersebut, hubungan entitas student dan exam result. Hubungan satu student dapat menerima satu atau lebih exam result, tetapi satu exam result hanya milik satu student. Lalu ada melacak perubahan data atau tracking history. Saat ini, entitas student course detail menggunakan course ID dan student ID sebagai UID, unique identifier. Nah, identifikasi jika seorang siswa mengambil kursus yang sama 2 kali, UID yang ada tidak akan cukup karena akan terjadi duplikasi data. Solusinya adalah perlu menambahkan atribut waktu ke dalam UID. Lalu, alasannya adalah dengan menambahkan tanggal, database bisa membedakan antara nilai yang didapat pada percobaan pertama dan percobaan kedua. Mengapa start time menjadi bagian dari UID pada assignment? Karena start time diperlukan untuk memastikan setiap penugasan bersifat unik. Sebuah ruangan atau classroom bisa digunakan untuk beberapa ujian di hari yang sama, tetapi tidak pada waktu mulai yang sama, tanpa start time. Sebagai bagian dari identitas unik, kita tidak bisa mencatat jadwal ujian yang berbeda di ruangan yang sama pada tanggal dan yang sama. Lalu ada 3 contoh batasan atau constraints terkait waktu. Ada urutan waktu atau end time harus lebih besar, lebih lambat daripada start time. Ini adalah aturan dasar validasi data. Ada pula overlap, tumpang tindih. Sebuah classroom tidak boleh memiliki 2 segmen yang waktunya saling tumpang tindih pada tanggal yang sama. Ada pula durasi valid. Selisih antara start time dan end time harus sesuai dengan durasi standar yang ditetapkan untuk jenis exam tersebut. Lalu ada first normal form. Masalahnya adalah pada kolom color mengandung lebih dari satu nilai atau multi-value. Dalam satu baris, kolom ada red dan blue. Solusinya adalah pisahkan setiap nilai ke dalam baris baru sehingga setiap sel hanya berisi nilai atomik. Nah, ini ada item ID. Nah, di item ID ada TT001. Nah, di colornya ada red, di unit price-nya ada 16.56 US dollar. Nah, di item ID-nya ada TT01. Nah, di colornya ada blue. Nah, namanya juga unit price-nya juga sama, ada di 16.56 dolar. Di item ID yang ketiga itu ada TT002, colornya yellow, dan di item
Lalu ada TT004 ada warna blue, TT004 juga ada yellow. Jadi tadi di tabel sebelumnya itu blue dan yellow menyatu, dan red dan blue juga itu menyatu. Lalu ada second normal form. Nah, masalahnya tabel memiliki composite primary key, supplier ID, dan store ID. Atribut location hanya bergantung pada store ID, particle dependency, bukan pada kombinasi keduanya. Solusinya adalah pisahkan tabel menjadi dua. Nah, tabel satu ada supplier. Nah, ini isinya supplier ID, store ID, tab ID, dan tabel kedua ada store ID dan location. Nah, ada pula trait normal from. Atribut kategori theirs bergantung pada kategori ID yang mana merupakan atribut non-key. Ini disebut transitive dependency. Solusinya adalah pisahkan tabel agar informasi kategori memiliki tabel sendiri. Tabel 1 ada book, yaitu book ID book, kategori ID, page. Dan tabel kedua ada kategori ID dan kategori dex. Lalu ada normalisasi academics database earn. Pada bagian ini kita diminta mengidentifikasi atribut yang salah tempat berdasarkan aturan normalisasi. Nah, student course detail. Nah, atributnya ada atribut grades sudah tepat diisi karena nilai bergantung pada kombinasi siswa dan kursus yang diambil. Nah, di student ada number of working days dan number of days. Mungkin lebih tepat berada di tabel absensi atau reward semester, bukan langsung di profil permanen siswa. Dan eligible for exam. Ini adalah atribut turunan yang sebaiknya tidak disimpan jika bisa dihitung dari data lain. Ada pula parent information. Atribut ini melanggar 2NF atau 3NF. Jika satu orang tua memiliki banyak anak, sebaiknya ada tabel penghubung atau ID unik orang tua sendiri agar data nama tidak berulang untuk setiap anak. Nah, mengidentifikasi elemen earth dan database. Atribut itu kolom. Atribut adalah bagian informasi spesifik, misalnya nama. Entity itu tabel. Entitas adalah orang, tempat, atau objek yang menjadi fokus data. Contohnya, entitas itu ada di siswa, sedangkan atribut itu di ID siswa dan nama siswa. Art model, physical design, desain fisik, model art adalah tahapan peralihan dari konsep ke implementasi nyata dalam database. Ada pula instance organized. Instance adalah satu data record dalam sebuah tabel. Ada pula primary UID, primary key, kunci utama. Primary UID adalah penanda unik untuk setiap record. Ada pula relationship. Foreign key adalah kunci asing. Relationship digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Lalu ada secondary UID, unique key, kunci unik. Secondary UID adalah penanda unik alternatif setiap primary key. Ada pula tabel diagram notarians. PK itu adalah primary key dan FK adalah forage key. UK adalah unique key dan tanda bintang itu adalah mandatory atau nulls. O-nya optional. Lalu ada authors atau AUTH, publisher ya, disingkat PUBL, dan customer itu KUST. Analisis hubungan dalam permodalan data. Hubungan yang tidak dapat ditransfer berarti sekali sebuah entitas dikaitkan dengan instan entitas lain, hubungan tersebut tidak boleh dipindahkan ke instan yang lain. Hubungan ini ditandai dengan simbol diamond atau belah ketupat pada garis hubungan di sisi entitas yang memiliki hubungan tersebut. Berdasarkan skenario bisnis ABL, hubungan yang kemungkinan besar tidak dapat ditransfer adalah order ke customer. Place atau place by. Sebuah pesanan order dibuat oleh pelanggan tertentu. Secara logika, bisnis pesanan yang sudah tercatat atas nama pelanggan A tidak boleh tiba-tiba dipindahkan menjadi
milik pelanggan B. Ordered item ke order. Part of include. Barang yang dipesan merupakan bagian spesifik dari satu nomor pesanan. Item tersebut tidak bisa pindah ke pesanan lain karena terkait langsung dengan transaksi dan struk pembayaran pesanan asalnya. Langkah penggambaran pada Earth untuk mempengaruhi diagram Anda. Terima kasih bola ketupat pada garis hubungan. Lalu ada identifikasi entitas dari teks di atas. Nah, yang 3.3 kita dapat mengidentifikasi bahwa customer terbagi menjadi dua kelompok spesifik, yaitu support type customer berisi atribut umum number, name, address, phone number, email, card balance. Nah, subtype yang pertama itu ada individual, pelanggan perorangan. Karakteristiknya adalah membeli barang seperti bola, sepatu, sarung tangan, dan lain-lainnya. Subtitle kedua yaitu tim, pelanggan atas nama tim. Karakteristiknya membeli seragam dan peralatan atas nama tim. Memiliki atribut khusus dari dia. Nah, ada pula number of flyers, diskon. Penggambaran dalam Earth dalam notasi barter yang digunakan pada gambar harus menggambarkan lalu ada hubungan rekursif relationship. Hubungan rekursif ketika terjadi ketika suatu entitas memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Dalam teks disebutkan bahwa OBL memiliki tim yang terdiri dari perwakilan penjualan, entitas pegawai atau pegawai penjual. Identifikasi seorang perwakilan penjual senior mungkin mengelola atau mensupervisi perwakilan penjualan lainnya. Hubungannya adalah yaitu mengelola. Satu pegawai dapat mensupervisi banyak pegawai lainnya, namun setiap pegawai hanya memiliki satu manajer. Hubungan busur digunakan untuk menunjukkan hubungan eksklusif, di mana sebuah entitas hanya bisa berhubungan dengan salah satu dari dua atau satu lebih entitas lainnya. Pelanggan saat memesan barang dapat bertindak sebagai perorangan atau mewakili suatu tim. Nah, entitas utama yaitu pesanan. Entitas yang terlibat adalah pelanggan, perorangan, dan tim. Penerapan sebuah pesanan harus dimiliki oleh salah satu perorangan atau tim, tetapi tidak keduanya sekaligus untuk satu transaksi yang sama. Dari data yang ada, identifikasi struktur diskon berdasarkan jumlah pemain dalam tim.